Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi Muhammad wa ummatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Shadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulillahil karim. Hadirin Bapak Ibu jamaah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tomataku malabika sinin nasalah-salah ke hadir. Jadi ayahanda, ibunda, kakanda dan adinda yang insyaallah semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang sederhana ini guna untuk saling berpesan kepada kebaikan dan insya Allah mengambil keberkahan dari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunaikan saat ini. Jadi tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan lupa tomatakumalabika selain kata yang begitu indah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita tingkatkan, senantiasa kita perbanyak, kita kirimkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah dan rahmatan lil alamin. Jadi Bapak Ibu sekalian, Irona Bita ada 3 kemuliaan yang melekat kepadanya, yang langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran Malak. Yang pertama hadirin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi gelar Habibullah, tauri pojinna kung Allah ta'ala. Beda dengan gelar Nabi Ibrahim, Khalilullah, orang yang dekat dengan Allah, tumarapina kung Allah ta'ala. Jadi Nabi Muhammad hadirin orang yang sangat mulia, sosok yang sangat memiliki akhlak yang karim, sehingga dengan itu Allah menjadikan Nabiullah Muhammad sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya nomor sijibu ya nabita tauri pojinna kung Allah taala. Kemudian yang kedua, ya nabita bupa adalah orang yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Maka Allah mengabadikan firman-Nya di surah Al-Qalam ayat yang keempat, ada nasabunallahu ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Jadi ihro kedo-kedona, tepu-tepuna, atti-atti'na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akan membuat hati kita tenang. Andaikan kita hidup ketika itu Pak Bu, luar biasa. Kita akan melihat senyum yang paling indah, kita akan melihat akhlak yang sangat mulia, membantu tetangga, kemudian memberikan nasihat yang sangat lembut dan seterusnya dan sebagainya. Jadi Rasulullah adalah orang yang sangat memiliki akhlak yang mulia. Maka kelak di akhirat Bu,
terus seremon rimatu natajang inabita di Telaga Kautsar inna a'tainakal. Jadi umat yang baik ketika di dunia, yang mengikuti sunnah Rasulullah, yang lisannya sesuai dengan perintah Rasulullah, yang akhlaknya sesuai dengan perintah Rasulullah, yang hartanya sesuai dengan perintah Rasulullah, maka Allah akan mengizinkan kekasihnya memberikan minuman dari telaga itu. Ya tahu minuman itu Telaga Kautsar bupa. Dia nanang kena rasakan yang semadak Allah. Semoga kita yang ada di tempat ini termasuk umat atau hamba Allah yang menjadi pilihan ketika itu. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu hadirin yang perlu kita pahami. Kemudian ya Nabi tabu yang ketiga, ya ko angka waramparana pasti dia gunakan untuk kebaikan. Natulu bali bolana engkau keluarga paralu naling kasih keluargana dan seterusnya dan sebagainya. Jadi dalam riwayat ya waramparana Nabi tabu pak setiap hari dia infakkan di jalan Allah. Itu Nabi hadir. Bagaimana dengan kita? Jadi ini 3 bu yang melekat kepada sosok mulia itu yang diabadikan di dalam Al-Quran. Maka sepantasnya lah kita sebagai orang yang beriman merasa bersyukur dan bahagia menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu teman-teman Bika, jadi ada 3 hikmah maulid yang kami ingin sampaikan. Moga-moga ini bisa kita petik hikmah dan yang terpenting Pak kita amalkan dalam kehidupan yang singkat ini. Jadi agak guna nasi pulung-pulung ibu pak narik kode gaga agak marasa ipula lo ke belakang. Jadi kalau hanya formalitas apa gunanya? Orang barat sana itu lebih hebat dalam segala perayaan yang formalitas sama. Tapi pasang ini tahu malabika 3 hikmah maulid ini wajib untuk kita amalkan dalam kehidupan yang singkat dan pada waktunya. Yang pertama hikmah maulid bu pak, yaitu mari kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Ipamigai lepak lillata mak baca salawat lay kiring lau di sisi alat birang Nabi. Mengapa hadirin kita mesti mengucapkan atau mengirim salawat itu? Nomor 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surah Al-Ahzab ayat 56 aganasan bungataan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya Allah taala bupa dan seluruh malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Kemudian Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah dan kirimkanlah salamat atau salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nomor sini Bapak Ibu sekalian, mengapa kita mesti memperbanyak salawat? Karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam kaidah Al-Qur'an hadirin ada kata sami'na wa apa? Sebagai orang yang beriman mendengar kemudian taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengapa kita mesti bersalawat? Mengapa kita mesti membasahi lisan ini dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Nasabah makanya Nabi tak Bapak Ibu sekalian, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi bi asyara Allah. Makanya Nabi tak niga-niga to cicing masalah atau Nabi tak, maka Allah akan bersalawat 10 kali untuknya. Ya maka cicing masalah ke-10 na salawati pungapaan. Coba kita renung. Narik ko misalnya makilo-kilo nih Bapak Ibu sekalian. 4 lagu minimal 5 menit. Narik ko 4 lagu si tot-tot tak kilo ini berarti 20. Dan kita bahagia dengan itu. Kita senang dengan itu. Maka demi Allah saya menyampaikan, mari kita juga tanamkan dalam hati
mahabbah, cinta dan senang itu ketika kita mengucapkan kalimat indah ini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa perkara dunia kita begitu sangat, kita begitu hebat? Mengapa investasi akhirat kita juga tidak begitu hebat? Maka ini yang menjadi renungan hadirin. Kemudian muncul pertanyaan agar batuan Allah Ta'ala masalah wakwatan. Maka ditafsirkan di surah Al-Ahzab, masih sama dengan surah itu. Di ayat 43-nya hadir. Agar nasa pengataan. Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Batuan salawat na pengataan. Atau bahasa sederhananya berupa sebagaimana yang dijelaskan oleh Andre Guruta, Profesor Dr. Haji Farid Wajadi LCMA. Batuannya salawat na Allah Ta'ala kualita nariko masalawat atau nabita na palomo-lomowi tuwa-tuwa dinota pun Allah Ta'ala. Jadi salawat ini hadirin adalah ibadah yang akan memudahkan segala ikhtiar dan harapan cita-cita kehidupan dunia. Misal bu, pak, narikong anak tamas sikola tujuh pandang, angka anak tak kasih lo safa jamak-jamak as-salawat. Jadi fungsi salawat ini semua hadir. Angka misalnya Pak Beni sama kakak tetap salawat. Ya kupura ki masalah anak maka tamu patu selesi. Tapi insyaallah dari masalah ki ikhlas kepada Allah. Allah akan melembutkan hati istri. Bukankah Allah yang memiliki hati? Maka kita senantiasa berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'at. Maka oleh karena itu perbanyak salawat. Yang pertama tadi perintah dari Allah. Yang kedua, napalomo-lomo itu tualino ta'fungallahu ta'ala, nareko maraji rica ilillaka, taubace salawat lo risese ala dirana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga hadirin kata Rasulullah SAW, mengapa kita mesti bersalawat? Maka dia Nabi taman ahya sunnati faqad ahabban. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku kata Rasulullah, maka dia telah mencintai kata Rasulullah Allah. Ya ku Pak Dola Mando ku Pojiki. Ya boleh kita hebat di Kabupaten Sikta. Mereka misalnya Pak Ajirus di Pojiki, Ibu Aja Fatmawati. Kita boleh hebat di Sulawesi Selatan. Atau misal Persib Pojiki kita bisa hebat di Indonesia. Tapi ini Allah hadir. Allah Pojiki. Maka semua apa yang kita lakukan akan mudah. Semua hati manusia akan Allah arahkan untuk mencintai kita. Semua apa yang kita ikhtiarkan akan menjadi harapan yang luar biasa dan seterusnya dan seterusnya. Demi Allah saya sampaikan hadir. Iya lino lupa cinampo. Mengapa kita terlalu sombong dengan akal yang singkat? Maka dia pun Allah Ta'ala sumpah jako muruntu ide celi nolak di akhir. Tapi mengapa ketika kita diperintahkan sholat kita memiliki banyak alasan? Hatta kita mentuhankan akal ini hadir. Maka dia pun Allah Ta'ala as-sadak kako. Kita lagi mengatakan iya pulang ya kan? Resoku kasih mak jama tiri pusat kuasuan dan seterusnya dan sebagainya. Bukankah Allah yang memberikan kekuatan kepada kita? Bukankah Allah yang memiliki harta itu? Mengapa begitu banyak alasan yang kita hadirkan dalam benak ini untuk menentang kekuasaan Sang Khalik atau Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dia pun Allah Ta'ala nari kemasuko pada bolang ajil bako. Mengapa kita tidak menaati perintah itu? Mengapa hadir? Karena ada hati yang tidak hidup di sini. Dena tua kita, nariko tua ya kita, maka kita akan taat dengan perintah-perintah Allah. Apa yang dimaksud dengan hidup hati ini? Orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cukup 3 alasan ini Bapak Ibu, mengapa kita mesti bersalawat. Yang pertama ini perintah dari Allah karena sebab Allah Ta'ala pancajiki. Dan jangan tuhankan akal kita karena akal ini sangat sedikit. Subhanaka la ilma lana illa ma'a innaka antal alimul hakim. Allah yang memiliki ilmu. Nomor 2 nariku masalawat ika cicang ika 10 pun Allah Ta'ala masalawat wali. Yang ketiga napo jiki pun Allah Ta'ala
nariku masalah ki okkoto di pojinnya ya naritu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hikmah maulid yang pertama, Bapak. Yang kedua, hikmah maulid yang ingin kami sampaikan yaitu bahasa Inggrisnya, Bapak, sipakalagi, sipakatuo, sipakaingat. Jadi ini motto kita orang Buddhis. Apa makna sipakalagi, sipakaingat, sipakatuo diabadikan dalam hadis Rasulullah? Khairun nas, sepengatungan merupakan nasan nabita anfa'uhum linnas, orang yang banyak bermanfaat kepada orang lain. Ini makna sipakalagi, sipakatuo, sipakaingat. Tapi pesannya untuk kita yang ada di sini, Bu, Pak, mari kita mempererat persaudaraan di antara kita. Ada tuh si caca-caca balik bolanta, ada tuh si caca-caca sumpulolota. Ayo, lawan ini hati-hati. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya rosetangi okoromito na bisik canero agaga manja. Kita lawan hati. Apakah ada manusia yang sempurna? Lah. Ero nagunana makbali bola ki angka maparinga rawatawaso bil haq wa tawaso bis. Digaga tahu suku. Bahkan makna dari la haula wala quwata illa billah digaga yulle tigau narikotanya ilona pun Allah Ta'ala. Maka oleh karena itu hadir nikmat bersaudara ini, nikmat bertetangga ini, mari kita jaga. Nasabah ero kembali bolata keluarga yang paling dekat dengan kita. Nariko angka resota alena balik. Nariko angka musibata alena to angka balik. Nariko angka meifigo alena kasih angka pengaku. Angka oleh karena itu hadirin hikmah yang kedua, mari kita menjaga nikmat ukhuwah ini dengan tidak menyakiti satu sama lain, tidak merasa hebat dibandingkan yang lain, tidak merasa kaya kemudian merendahkan yang miskin, tidak merasa paling pintar dengan merendahkan orang yang tidak sekolah atau tidak memiliki gelar. Itulah yang disebut dengan nikmat persaudaraan. Mengapa hadir? Nasabana paringarangan kinabita sisa 400 tahun lapan. Ada nasa nabita. La yu'minu ikatalu daula nabita. La yu'minu. Dena suku tepat rasa nabita ahadukum hatta yuhibbu li akhi kama yuhibbu li nafsi. Sampai engkau mencintai tetanggamu, mencintai saudara seimanmu seperti engkau mencintai diri. Jadi di sini dipertaruhkan keimanan kita. Jadi oleh karena itu hadirin Bapak Ibu, nasabah aja kasih mak bicara ya lo tak anak tak. Tapi ada tidak tapan ya nani kasih sakdana yang kali ngaita. Dari mari kita jaga persaudaraan itu. Maka sadina mengusap di paku. Engkau kasih melo wali, carita-carita cedek mak baja bu. Tiba-tiba engkau kasih adinda ku agi. Nalipana kasih disaratan kita. Oh, ini kan nikmat bertetangga Pak. Kalau gak kasih mali sana susun anak nadigaga di. Tiba-tiba saya sengaja ceritakan ini karena itu berkas 100 misal bunaleng nggak kasih lupa, tapi saya ingat sampai saya kembali kepada Allah Subhanahu. Dan demi Allah, jika Allah memberikan saya nikmat suka, maka saya akan cari nanti dia di sana. Cek deh. Tapi itu sangat bermakna. Maka oleh karena itu nikmat persaudaraan ini jangan kita rusak. Kita lawan bisikan dari syaitan. Dan kita mari menjaga sampai kita kembali kepada Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, hikmah yang ketiga yaitu memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Ipamigay baca orang malam. Ilo kamatutana Bu, kapan terakhir kita baca Al-Quran? Jangan sampai ada yang mengatakan seminggu lah banyak. Jangan. Oh, jangan. Tahun lalu. Allah. Saya yakin bercanda. Beliau itu setiap hari baca Al-Quran. Karena rezeki yang tanya. Saya bercanda dulu. Jadi hadirin Bapak Ibu sekalian, baca Al-Quran. Perhatikan. Al-Quran diturunkan di kota Makkah dan Madinah, Bu. Maka Makkah dan Madinah menjadi haramain tanah suci. Dan kelak di akhir zaman Dajjal la'natullah alaih mustahil menginjakkan kakinya di dua tanah suci.
saking suci. Di situ Ka'bah di Makkah, di Madinah ada Masjid Nabawi, di Makkah ada Masjidil Haram, dan begitu banyak, kemudian ada air Zam-Zam dan seterusnya. Dan kita ibadah haji dan umrah di sana. Kemudian Al-Quran diturunkan di hari Jumat, maka hari Jumat menjadi Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik dari hari-hari yang Allah cipta. Maka di hari Jumat kita diperintahkan oleh Allah bagi kaum muslimin untuk sholat Jumat berjamaah. Saking mulianya hari Jumat, karena di situ pertama hari diturunkan Al-Quran. Demi Allah hadir, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjadi Habib Allah, kekasih Allah, wa sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksud dari ini hadir? Jadi orang yang dekat dengan Al-Quran lupa dia akan mulia di dunia ini sebagaimana kemuliaan Al-Quran, dan lebih-lebih kelak di akhirat dia akan menjadi orang yang termulia di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin berikan testimoni Bu, Pak. Misal Bu, engkau waktu tanggapan ngereje Bu, mau to ero anak tak wija-wija lo malah wija. Kemudian ibu kan ngasih istirahat, jadi yang kali ngomong pada cerita misal kira-kira cedek. Kemudian dia sudah ambil air wudhu, kemudian dia sholat tahajud. Waktu nabure salat tahajud pangkali ngomong. Kemudian ketika dia mengangkat tangannya, kemudian berdoa kepada Allah, dan doanya ibu dan bapak pun dengarkan, ada nasrananya anak, Allahumma ghafirli. Investasi mahal itu bapak. Dua mobil yang kewija-wija tak milak banget. Maka oleh karena itu bagaimana mendapatkan kemuliaan itu? Maka dekatkan anak kita dengan Al-Quran. Bacawi kewija-wija apa orang malam. Topat kami ikut TPI bapak ibu sekalian. Kita kasih masuk di pondok tahfidz. Dan kita senantiasa sebagai orang tua mencontohkan terlebih dahulu kepada mereka. Maka oleh karena itu hadirin, ia korang malak bika nasabunallahu ta'ala hudan linnas wa hudan lil muttaqin, petunjuk kepada semua manusia dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu inna akramakum indallahi atqakum, adalah orang yang paling terbaik kelak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita baca orang ibu, jika kita mencintai Al-Quran, maka hidup dunia ini akan terasa indah. Apa lo-malome kuat apung Allah ta'ala. Ya kon kabija-wija tak kasih lo safa zaman apa lo-malome rumpung ta'ala untuk zaman-zaman. Narik kon kami sana bija-wija tak makun rai, insyaallah Allah akan mengirimkan suami yang terbaik yang bisa menjaga anak perempuan kita. Bukankah sekarang Bu ada yang viral? Tenang kiles 3 jora Bu. Terkenal sekali. Kadang itu kamarot kan mati kalau tak pilih 3 jura. Kenapa bisa seperti itu? Saya yakin itu suaminya tidak pernah baca Al-Quran. Jauh pasti dari Al-Quran. Maka oleh karena itu supaya tidak terjadi yang seperti itu Bu, Pak, maka mari kita dekatkan anak kita dengan Al-Quran, bertawassul dengan Al-Quran. Illau kiyara narikomelo kasih matu buting anak darahku, tokiringan kasih Quran makasih, minta dengan Al-Quran. Dan alhamdulillah ya, yang bicara ini Bu, Pak, macatoni kasih maka wija-wija nasabah angkatoni kasih bini nasibah wija-wija. Jadi saya alhamdulillah Bu sudah punya 2 anak yang belum tahu, dan insya Allah menuju ke anak yang ketiga. Anak yang ketiga sudah 3 bulan lebih Bapak Ibu. Nah, itu membuktikan bahwa yang berbicara ini bukan laki-laki kaleng-kaleng, bukan perkasa. Tapi kesimpulannya Bu, Pak, ayat. Karena dengan Al-Quran Allah memberikan semua kenikmatan ini, maka dekatkan anak kita dengan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang sempat saya sampaikan. Ini bukan dari saya Bu, tapi ia nasihatna pandita. Ia kasih mafalat tu mak bawa.
Jadi semoga dengan apa yang saya sampaikan ini, insya Allah dapat dipahami dan yang terpenting diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya Bu nomor siji, mari di momentum Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah ini kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Yang kedua, mari kita mencontoh akhlak Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan menjaga nikmat persaudaraan. Nasab taudita sipakatauki sipakalabiki sipakainaki. Yang ketiga, hikmah Maulid 1444 Hijriah ini adalah mari kita lebih dekat dengan Al-Quran, anak-anak kita dekatkan dengan Al-Quran, agar kemuliaan Al-Quran itu pun Allah berikan kemuliaan kepada kehidupan kita. Yang berumah tangga insya Allah mendapatkan sakinah mawaddah warahmah, dan insya Allah di akhirat kita semua berkumpul di alam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Jadi terakhir Bu Pak, mari kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengambil keberkahan bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya minta Pak Bu tanah dikasih cinampa kami loda. Cuma 5 menit Bapak Ibu ayah kita khusyuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tidak berdoa untuk narik penggawa bicara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma innaka antal ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah ya Allah. Allahumma rizqna taubatan nasuha qablal maut ya Allah. Allahumma ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil ilm wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Razzaq ya Ghaniyun ya Qawiyyun al-Malik al-Quddus al-Aziz bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ja'alna minas salihin ya Allah. Allahumma ja'alna minas salihin ya Allah. Allahumma ja'alna minas salihin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi teman-teman malam Bika dan Bapak juga, Ibu sama Bapakku ada juga. Jadi kembali saya tegaskan dikasih Bapak Guru tapi ngapain. Jadi cukup sekian, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.